Ini dari Kompas.com nih. Prabowo, soal aset koruptor disiksa, apakah adil anak yang menderita? Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut. Ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya usul ke Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh kasih amnesti umum. Pak Prabowo bilang begini, para koruptor yang lain, para koruptor yang sudah lalu-lalu sebelum masa saya jadi presiden, kembalikan uang Anda, saya akan ampuni. Tapi, ya, sejak saya bicara ini, kalau Anda korupsi lagi, saya urus lebih keras dari sebelum-sebelumnya. Udah, lo kan kemarin-kemarin korupsi, lo balikin duitnya, gua ampunin. Negara lagi butuh duit. Jadi ini win-win solution. Tapi kalau lo korupsi lagi, nah ini saya akan ambil tindakan tegas. Walaupun kata Pak Prabowo di saat bertemu dengan para pemret, hukuman mati itu final. Dan kelihatannya dia agak berat ngasih hukuman mati, tapi saya yakin Pak Prabowo akan menerapkan sebuah hukuman yang berat banget buat anda-anda yang melanggar. Gimana teman-teman, setuju nggak? Kalau Pak Prabowo ngasih maaf, kasih ampun ke semua koruptor, tapi balikin duitnya, tapi mulai saat dia menerapkan atau menetapkan tanggalnya, kalau ada orang korupsi lagi, Anda akan berhadapan dengan Prabowo Subianto, presiden saya. Anda akan dikirim ke pulau terpencil yang banyak hiunya. Dan Pak Prabowo pasti akan memastikan Anda tidak bisa memesan bakmi seperti yang disampaikan pada saat acara Pemret. Jadi, biar negara ini juga move on. Yang lalu biarlah berlalu. Kan saya sering bilang tuh, kita tuh kan gini nih. Ini kalau pakai, saya kan pecinta otomotif. Kenapa kita berani ngebut? Coba. Jalanan kosong? Bukan kenapa kita berani ngebut. Jalanan kosong bukan jawabannya. Pak Ardi, kenapa kita berani ngebut? Mesin bagus. Mesinnya bagus, bukan itu alasannya. Apa kita karena bisa nyetir? Kita berani ngebut karena bisa nyetir? Enggak. Kita berani ngebut karena mesinnya bagus. Kita berani ngebut itu karena kita punya rem. Kalau kagak ada remnya, lo kagak berani ngebut, bos. Ya enggak? Iya. Sama kayak yang pernah gue bilang, spion. Kita mastiin lihat ke belakang buat maju ke depan. Amnesti umum ini kayak gitu. Yang sudah berlalu biar berlalu. Para koruptor-koruptor itu udah selesai urusan sama gue maafin, tapi lo balikin duitnya ke gue sekarang, ya. Negara mencatat, karena kan negara juga lagi butuh uang. Tapi awas ya, besok-besok kalau lo korupsi lagi, satu keluarga masuk penjara misalnya. Gimana tuh kira-kira usulannya Henry Satrio itu? Oke ya. Soalnya Pak Prabowo bilang begini. Ini dari Kompas.com nih. Prabowo, soal aset koruptor disiksa, apakah adil anak yang menderita? Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan.
Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita, kata Prabowo saat diwawancara 6 pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat Minggu 6 April 2025. Dikutip dari YouTube Harian Kompas, tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anak menderita juga. Amnesti umum. Yang berlalu biarlah berlalu. Ada lagunya nggak itu ya? Yang berlalu biarlah berlalu. Kalau bahasa Inggrisnya let the bygone be bygone. Udah jadi obatnya Bukan. Itu lupus itu yang pertama kali tuh. Dia jadi si lupus cerita guru sejarahnya itu paling ngomel karena di dinding kelasnya itu ada tulisannya let the bygone be bygone. Yang telah berlalu biarlah berlalu. Ngamuk guru sejarahnya. Nah, gitu. Pasalnya Prabowo berpandangan dosa dari orang tua semestinya tidak boleh diturunkan ke anaknya. Iya dong, nggak bisa tanggung renteng kan? Kan kalau kita anak SD tuh, awas ya lo tanggung dosa gue ya kalau lo bohong ya kan gitu. Itu cuma berlaku di SD 02 pagi Duren Sawit. Tanggung renteng begitu, kan kagak bisa bos. Rokibnya kan beda rokibnya, Atit itu juga beda. Selama nggak dicatat sama rokib Atit itu kagak turun itu dosa. Kalau nggak salah kan gitu ya, mohon maaf nih. Saya juga bukan ahli agama. Saya juga bukan ketua ormas. Tapi saya punya band. Saya juga ketua ikatan alumni. Ya siapa jadi gue ngomongin ini Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh turunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah. Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku. Jadi pertama harus kasih kesempatan. Nah, namun di sisi lain Prabowo ingin para koruptor juga mendapat efek jera akibat perbuatannya. Kepala negara mengatakan jangan sampai para koruptor menganggap remeh hukum di Indonesia. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera. Kadang-kadang dengan kekuatan uang, oke lah aku ditangkap, oke lah aku masuk pengadilan. Paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluarkan. Berdebah men. Aduh. Pak Prabowo mau menempatkan koruptor di pulau terpencil yang ada hiunya. Kalau hiunya bisa disuap, itu koruptor aman. Apalagi dia bisa naik helikopter. Lagi pula zaman sekarang, laut aja dipagerin. Kalau menurut saya Pak Prabowo, tetap berantas korupsi di Indonesia. Semangatlah seperti IKN yang menolak jadi ibu kota N. Yang menolak jadi ibu kota nyerah. IKN terus maju. Kenapa gue tiba-tiba jadi ke IKN ya? Lagi ngebahas koruptor ini. Aduh. Jadi gitu usulan saya Pak Prabowo. Pak Prabowo kasih amnesti umum aja lah. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi mulai Pak Prabowo menetapkan misalnya nih. Saya kasih waktu sampai 17 Agustus 2025 semua koruptor untuk mengembalikan uang yang dia curi dari negaranya. Tapi mulai 18 Agustus 2025 setiap koruptor yang tertangkap akan dimiskinkan, akan dibuang ke pulau terpencil, akan dijauhkan dari keluarganya, akan lainnya. Nah itu temennya tuh, akan itu temennya si Tetelan tadi, akan teteh kan, sama akang ya maksudnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu usulan saya buat Pak Prabowo, ya. Ini ada lagi sebenarnya satu lagi nih tentang Turki, cuma kita tunggulah perkembangannya kerjasama dengan Turki. Ngomong-ngomong itu kasus bangkai kepala babi tanpa kuping terus tikus tanpa kepala sampai mana ya? Masih penyelidikan. Belum ada update lagi.
Ya udah, mau gimana lagi? Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Indonesia sesuai harapan Pak Prabowo, bangun pagi-pagi cerah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di YouTube-nya Henry Satrio Official, atau kalau mau lihat-lihat perbincangan saya dengan saudara-saudara kita yang di jalanan, yang hidup di jalan, tukang bakso, tukang bubur, tukang jamu, tukang kerupuk, dan tukang-tukang lainnya, bisa disaksikan di Jangkrik Bos ala Hensa. Karena hidup tak sejangkrik jangkriknya. Gimana sih? Kita mesti cari slogan yang bagus dong tentang jangkrik itu. Hidup nggak sejangkrik. Itulah kira-kira. Terima kasih ya. Udah pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.